Jadi kesimpulannya gini, wali yang pertama menyarankan suruh meninggalkan wiridan, wali yang kedua malah suruh baca wiridan. Menuntut ilmu tapi jangan ditinggalkan yang wiridan itu, buat perekatnya. Makanya di taklim diantara yang memperkuat hafalan ilmu itu adalah mata kita sering dipakai baca Al-Quran, mulut kita sering dipakai baca sholawat. Itu menjadi perekatnya, lem ilmunya. Terus yang ketiga, datang orang yang ketiga, wali yang ketiga ini sampai macam-macam, sampai marah besar ya, suruh wiridan lagi. Ini berarti kesimpulannya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pada saat disuruh oleh guru yang ketiga sudah layak wiridan lagi karena sudah alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sholihai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Qadir ya Sami ya Basir. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil jud wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan bacaan kitab makalah-makalah ulama. Pasnya Bapak, al-hatsu ala talabil ilmi, anjuran menuntut ilmu. Sampai di makalah yang ke-6, istaka wahidun ilal Habib Abdillah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad qillatar rizki faqala lahu ihmal kitabak watlubil ilma. Diceritakan ada salah seorang santri sowan mengadukan nasibnya kepada Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad ini diwaduli oleh salah seorang tamunya, santrinya. Dia mengadukan nasibnya karena seret rizki. Jadi sempitnya pangupo jiwa, mata pencahariannya seret, dagang tidak sukses, rizkinya seret, selalu gagal, sawahnya gagal panen dan seterusnya. Setelah sowan terus beliau pesannya gini, karena Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad kan salah satu dari waliyun min auliyaillah yang terkenal di masanya. Terus Habib Abdullah bilang gini, pesan kepada tamunya yang bilang rizkinya seret, ihmal kitabak, bawa kitabmu dan carilah ilmu, watlubil ilma. Malah bukan disuruh kerja, malah disuruh mencari ilmu. Dan jelas kesimpulannya, tamu ini merupakan orang yang kurang wawasan ilmu. Yang kedua, karena beliau berpikir rizkinya orang menuntut ilmu itu dijamin oleh Allah. Sebagaimana kemarin di pembahasan sebelumnya, Innallah takaffala li talibil ilmi birizkihi.
Sesungguhnya Allah menanggung rizkinya tolabul ilmi. Penuntut ilmu itu ditanggung rizkinya. Nggak usah mikir uang datang sendiri karena orang tuanya yang yang kerja. Nanti rizkinya tolabul ilmi dijamin oleh Allah. Yang jelas dia kalau fokus urusan dunia, dia akan semakin melupakan urusan akhirat. Dia bekal ilmunya sedikit, makanya disuruh ngaji sama Habib Abdullah. Nggak usah kerja, kamu wis ngaji ya. Kamu masih muda, tenaga kamu masih kuat. Kalau sudah sepuh kamu akan males tambah. Datang penyakit semua, rematik, kolesterol, encok, semuanya datang. Terus yang kedua, yang ketujuh, Qolal Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, cerita berikutnya, lamma ji'tu ila Sayyid Ahmad Zaini Dahlan awalan. Salah satu Habib namanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ini pengarang kitab Tadhkirun Nas. Ini orang Indonesia, orang Bogor hasilnya. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini aku pernah sowan ke dalamnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini merupakan salah satu daripada gurunya Mbah Holil Bangkalan. Saya punya fotonya di rumah. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Bahkan ulama-ulama Indonesia itu banyak yang berguru kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di samping wali juga terkenal alim. Ada kan orang itu wali tapi wawasan ilmunya bukan wali-wali yang ilmu, tapi wali-wali yang karomah. Ada wali itu modelnya karena karomahnya terkenal, ada karena ilmunya. Ada salah satu wali yang di samping alim juga beliau ini terkenal kewaliannya, karomahnya, yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Mula-mula Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sowan ke dalamnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Lalu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan bilang kepada saya, katanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, utrukil aurat kullaha, tinggalkan semua wiritanmu yang setiap hari kamu baca, entah itu rotib, entah itu Al-Quran, entah itu zikiran-zikiran istighfar, sholawat, la ilaha illallah, semua wiritanmu kamu tinggalkan. Pesannya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, watlubil ilma, mending kamu menuntut ilmu. Fataroktuha imtithalan li amri, mula-mula aku tinggalkan semua wiritanku, kata Sayyid Ahmad Zaini, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas. Aku tinggalkan karena saya menurut perintahnya guru saya, yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Karena beliau berpedoman imtisalul amri khairun min sulukil adab. Menurut perintahnya guru itu lebih penting daripada mempertahankan sikap karena alasan tata krama, karena alasan beradab. Illa rotib mataraktuhu, kecuali wiritan yang rotibul haddad atau rotib al-atas tidak aku tinggalkan, katanya Syekh Ahmad. Disuruh tinggalkan semua wiritannya, suruh fokus ngaji. Akhirnya semuanya saya tinggalkan kecuali satu wirid yang tidak aku tinggalkan, yaitu rotib al-atas. Rotib al-atas pengarangnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dijuluki Al-Attas ini kan artinya orang yang bersin-bersin, orang yang wahing, katanya orang Jawa wahing. Karena Habib Abdurrahman Al-Attas itu mulai sebelum lahir sudah bersin-bersin. Jadi pernah ibunya pas hamil tua, tiba-tiba menghadiri acara selamatan, hajatan gitu, tiba-tiba ada suara wahing, suara bersin-bersin, ajim gitu. Semua orang dengar. Terus ada suara alhamdulillah, alhamdulillah. Dicari-cari, siapa sih wahing sih? Barusan siapa yang bersin-bersin? Dicari orang, tidak ada yang wahing dan tidak ada yang baca alhamdulillah. Semuanya baca alhamdulillah karena mendengar bersin-bersin itu. Akhirnya bersin-bersin lagi. Ternyata suara bersin-bersin itu terdengar dari perut wanita yang hamil. Dari suara perut ini didengarkan lagi sampai ketiga kalinya, yang wahing yang kedua ajim alhamdulillah, terus wahing lagi ajim alhamdulillah,
Ini belum lahir sudah bersin-bersin. Dan suaranya didengar oleh orang yang sudah hidup, yang terlahir ke dunia. Makanya ketika lahir dijuluki Atos. Atos itu anak kecil yang sudah bersin-bersin sebelum lahir. Makanya semua Habib yang keturunan Habib Abdurrahman itu marganya Al-Atos. Kalau diteruskan ya Habib Abdurrahman Al-Atos bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf. Sehingga diteruskan Al-Atos masih anak cucunya Segaf. Ya ada yang salah saya. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos bin Akil. Bin Akil. Akil bin Abu Bakar bin Salim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf. Gitu. Jadi semua marganya Habaib di Indonesia maupun di dunia itu karena nisbat kepada datuknya yang mempunyai karomah. Gitu. Yang anak cucunya Habib Abdurrahman punya marga Al-Atos. Yang asli sanadnya langsung ke Habib Abdurrahman As-Segaf, marganya As-Segaf kayak gitu. Kalau ditelusuri ya semuanya gitu. Meskipun yang marga-marga yang Wali Songo itu ya termasuk bangsa Habaib. Kalau saya punya kitab namanya Mu'jamul Latif ya. Itu menerangkan semua marganya Habaib seluruh dunia. Tebalnya kayak ini kitabnya. Tapi sudah saya pelajari. Kalau saya bahas itu akhirnya terlupakan yang ini. Ini singkat saja ya. Jadi semua marga itu yang jelas ada alasannya. Yang Al-Habsyi, kenapa Al-Habsyi? Karena merantau ke tanah Habasah. Negara Habasah sekarang jadi 3 negara di benua Afrika. Negara Ethiopia, Eritrea, dan Biladun Nauba atau yang terkenal dengan Sudan. Habasah zaman dulu itu jadi 3 negara sekarang. Jadi kalau ada bahasa Syam itu sekarang jadi 4 negara. Negara Suriah, negara Lebanon, negara Jordania, dan negara Palestina. Itu Syam, zaman Kanjeng Nabi Syam, tapi sekarang sudah jadi 4 negara. Kayak gitu. Kalau bahas sejarah ya enggak selesai-selesai. Tapi yang jelas orang belajar sejarah itu enggak cukup 1 tahun. Harus betul-betul rutin menelitinya satu persatu. Jadi kita sejarah bangsa sendiri, negara Indonesia sendiri enggak banyak tahu. Kok bisa jadi nama negara Indonesia dulu Nusantara, dulu masih negara Kalingga, negara Daha, negara Singosari, Kanjuruan, negara Majapahit, Belambangan, Pajajaran, Sunda, Madankara, terus Kuntala, banyak nama-nama kerajaan di Indonesia. Itu saja kita orang Indonesia tidak banyak tahu, apalagi sejarah luar negeri. Ada negara Sriwijaya, negara Gua Taluh, negara Siak. Itu banyak nama-nama kerajaan di Indonesia. Jadi kalau punya kitab buku ya sejarah itu harus dibandingkan. Saya sendiri punya kitab buku Api Sejarah 2 juz kayak gini. Itu nerangkan sejarah kerajaan Indonesia. Ada buku Atlas Wali Songo. Ada buku tentang kerajaan Surakarta, kerajaan Mangkunegaran, Yogyakarta, negara Mataram. Dulu Mataram ada 2, ada Mataram Hindu, ada Mataram Islam. Itu kalau dibahas satu persatu kita ya nggak cukup 1 jam. Karena kita sendiri belajar sampai puluhan tahun. Meneliti nama-nama rajanya, siapa yang masuk Islam, siapa yang masih Hindu, Buddha. Nah, sekarang kita sudah sampai di masa atau periode ujung tombak. Sudah tertata rapi. Kalau kita hidup di masa-masa kerajaan, mungkin kita masih belum belajar kitab ini. Makanya oleh Wali Songo diajari salam sesuai bahasa adatnya masing-masing. Karena mengucapkan assalamualaikum susah mulutnya. Akhirnya versi orang Sunda salamnya sampurasun, jawabnya rampes. Ada yang permisi, jawabnya silakan, mangga. Ada yang kalau orang Madura itu gelenon, jawabnya nyatoren. Kalau orang Jawa nyun sewu, nggih monggo, itu salam bahasa
Jawa, bahasa Indonesia. Hanya lama-lama sudah mulai tahu cara baca Al-Quran, mulai tahu bahasa Arab. Akhirnya diajari Assalamualaikum. Indonesia luar biasa, belum didatangi Wali Songo sudah punya adab, punya tata krama dalam bertutur kata. Tidak ada di negara lain itu yang mempunyai bahasa krama Inggil kecuali Indonesia. Indonesia itu ada bahasa kasarnya, ada bahasa halusnya. Coba bahasa Arab, tidak ada. Bahasa Arab yang halus, bahasa Arab yang kasar tidak ada. Bahasa Inggris juga tidak punya. Kalau Indonesia punya kayak gitu. Sunda pun ada yang halus, ada yang kasar. Jawa pun ada yang halus, ada yang kasar. Batak pun ada yang halus, ada yang kasar. Madura pun ada yang halus, ada yang kasar. Bahasa Arab tidak ada, semuanya sama. Bahasa Inggris apa lagi? Kayak gitu. Kita lanjut ke cerita Syed Ahmad Zaini Dahlan yang ditamu oleh muridnya yang bernama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Setelah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas meninggalkan semua wiritannya kecuali rotib, summa qali hatta rotib. Kemudian Syed Ahmad Zaini Dahlan bilang, meskipun rotib kamu tinggalkan, jangan dibaca. Fataroktu, akhirnya aku tinggalkan. Faja'anil Habib Husain bin Umar wa amaroni bi qiraati falam aqra'hu. Lalu datang setelah saya fokus menuntut ilmu, lalu datang wali yang kedua yang bernama Habib Husain bin Umar, memerintahkanku agar baca lagi, tapi tidak saya baca karena saya taat kepada guru saya yang pertama. Kemudian datang lagi Habib Umar yang pertama kali dan kedua kalinya, ya'muruni bihi, suruh baca rotib lagi. Wasali sama rotin, sampai ketiga kalinya suruh baca rotib lagi. Ja'a yuhaddiduni, sampai beliau datang sambil ngancem-ngancem, sambil menakut-nakuti. Kalau ghadban, seolah-olah beliau marah kepada saya. Fa'awad tu qira'atahu, akhirnya saya baca lagi rotib yang sudah lama saya tinggalkan. Wa ajazani fi, dan beliau mengijazahkan wiritan tersebut. Cerita ini disebut di dalam Tarjamatul Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Jadi kesimpulannya gini, wali yang pertama menyarankan suruh meninggalkan wiritan. Wali yang kedua malah suruh baca wiritan. Menuntut ilmu, tapi jangan ditinggalkan yang wiritan itu, buat perekatnya. Makanya di taklim mutalim, di antara yang memperkuat hafalan ilmu itu adalah mata kita sering dipakai baca Al-Quran, mulut kita sering dipakai baca sholawat. Itu menjadi perekatnya, lem ilmunya. Nah. Terus yang ketiga, datang orang yang ketiga, wali yang ketiga, ini sampai macam-macam, sampai marah besar ya, suruh wiritan lagi. Ini berarti kesimpulannya, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pada saat disuruh oleh guru yang ketiga sudah layak wiritan lagi, karena sudah alim. Saya dulu oleh Al-Maghfurlah Kiai Abdul Syaukat Sirat ya, Abdul Syaukat Sirat, saya ngantarkan anak ini mau ngajar di Pulau Bali, di Denpasar. Dia minta antarkan saya sowan kepada almarhum Al-Maghfurlah Kiai Abdul Syaukat Sirat. Setelah itu saya matur ke Kiai. Awalnya saya datang malam Rabu. Saya malam Rabu datang, Mas Kiai banyak tamu bajingan-bajingan yang tobat-tobat itu. Pagi suruh ke sana lagi, ke dalam beliau lagi. Saya ke sana lagi, terus ketemu putranya. Perlu ke apa? Iya, saya panggilkan, katanya putranya. Setelah itu Kiai keluar nemui saya. Nak, perlu apa, Sur? Ini Kiai, teman saya ini mau ngajar ke Bali, ingin di Gembleng karena di sana banyak leak. Musuhnya orang Hindu, bukan hanya orang Islam, dan sering diganggu. Kalau dakwah itu diganggu-ganggu, ada batu yang datang, gangguan secara fisik maupun gangguan secara gaib itu ada aja. Nah, minta di Gembleng, minta dikasih ijazah apa ya, terserah jenengan pun. Rasanya, oh gitu. Dia terus masuk ke dalam, saya tunggu lama.
ada 1 jam lebih paling. Nggak ditemu-temui lagi. Sudah, kamu duduk. Berdua ya. Terus sampai ngerokok itu habis berapa ya? Nunggu Kiai. Terus setelah itu Kiai keluar. Wajahnya bersinar gitu. Kayak habis sholat, habis wiritan, habis apa Kiai. Tiba-tiba saya suruh berdiri. Nggak teko. Berdiri kamu. Kiai, saya tidak ke Bali, teman saya saja ini. Saya tidak ikutan dakwah di sana. Hanya teman saya ini yang minta. Kalau saya cuma pengantar. Kiai, tidak, awakmu pisan, katanya Kiai. Kamu juga. Setelah itu saya suruh berdiri ya. Kiai komat kamit, saya lihat mulutnya komat kamit. Pipinya pipi kanan saya diusap-usap. Entah diapain ini, saya pasrahin nurut ke guru ya. Di pipi saya diusap-usap sama Yai. Beliau makamnya ada di Mekah Al-Ma'la. Diusap-usap gini. Terus yang kiri saya nurut saya lihat bibirnya Kiai komat kamit. Terus hati saya baca sholawat. Saya nurut. Setelah itu Kiai pesan gini ke saya. Jur, buan kabeh wiritanmu. Buan kabeh asmakmu, gini daunnya Kiai. Buang semua asmakmu. Enggak, saya jawab enggak, iya Kiai. Nggak tahu yang dimaksud Kiai yang mana. Yang jelas itu pada saat itu banyak watifah. Saya dari ijazah ini. Banyak pokoknya. Hampir semua hizib dilakoni semua. Termasuk Dalailul Khairat, ada Al-Qur'annya. Terus ada rotibnya semacam semuanya, hampir semuanya dilakoni. Terus Kiai suruh buat ganti istighfar dan sholawat tiap hari. Istighfarnya 100, sholawatnya 313. Terus tutup doanya Yai Hasani. Istighfarnya astaghfir wa innaka ghafaro atau astaghfirullahaladzim, terserah pokoknya dibaca 100 atau 70. Sholawatnya sallallahu ala Muhammad dibaca 313 atau sholawat terserah. Yang penting sholawat 313. Tinggalkan semuanya selain yang ini. Saya nurut aja. Akhirnya semuanya saya tinggalkan dengan berat hati aslinya, dengan berat hati. Termasuk hizib, diantara hizib yang saya amalkan waktu itu hizib Jauzan. Hizib Jauzan, gue bertahun-tahun. Dari sampai mendarah daging. Kalau enggak baca bingung tiap hari. Ini sudah mendarah daging gitu berarti. Hanya saya tinggalkan karena taat kepada guru. Pokok yang selain berbau Al-Quran sama sholawat saya tinggalkan. Yang Al-Quran sama sholawat tetap saya kerjakan tiap hari. Setelah itu lambat laun, terus teman saya itu juga disuruh berdiri, disamakan tapi dikasih wiritan rotib wiladat. Baca rotib wiladat tiap hari. Alhamdulillah anak ini minggu yang lalu, pekan yang lalu sudah mengislamkan orang Hindu, masuk Islam. Ya, anak ini sering masukkan Islam orang. Ini diantara anak yang sering. Hampir saya kagumnya Kiai itu hampir tiap bulan mengislamkan orang Cina, orang Konghucu, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, hampir tiap bulan. Karena apa saya tahu? Karena saya selalu dipanggil suruh gerak batini, mu'alaf itu. Nanti sampai saya namanya apal, suruh Fatihah. Gitu. Akhirnya pas di Jakarta juga alhamdulillah dikasih mudah untuk mengislamkan orang. Mengislamkan orang itu susah. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ketika Allah memberikan hidayah kepada satu orang gara-gara kita, ketika Allah memberikan hidayah kepada satu orang gara-gara kita, entah itu orang itu aslinya kafir terus masuk Islam, entah itu aslinya orang ahli maksiat, gara-gara teman dengan kita terus dia tobat. Dulu tidak pernah sholat fardu sekarang rajin. Dulu tidak pernah baca Al-Quran sekarang baca Al-Quran. Dulu ahli maksiat sekarang jadi ahli ibadah. Gara-gara kita semua. Meskipun bukan karena dia kita nasihati. Dia bertobat gara-gara malu kepada kita. Punya teman kita. Itu sudah masuk kategori hadis tadi. Ketika Allah memberikan hidayah kepada satu orang gara-gara kita, maka pahala yang kita dapat lebih besar daripada pahala sodako unta merah yang mahal harganya. Khairun laka min humrin na'am. Pernah saya mendengarkan Habib Umar bin Hafid membaca hadis ini di Pondok Dalwah.
Itu. Jadi setiap orang itu ibadah kita kecipratan karena gara-gara kita semua. Makanya kesimpulannya kalau ngajari itu jangan ngajari jelek. Dulu anak ini tidak pernah minum arak, gara-gara kita yang ngajari terus minum arak. Setiap anak itu minum arak meskipun kamu sudah tobat, kita kecipratan dosanya. Nah, sebaliknya yang bagus, sampai kita mati pun kita kecipratan pahala. Makanya di surat Yasin itu ada ayat nahnu naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imami mubin. Aku catat atharuhum, kenangan-kenangan kita, kenangan baik, kenangan buruk Allah catat. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu fi imami mubin, di dalam Lauh Mahfuz. Meskipun orangnya mati dikirimi pahala, meskipun orangnya mati dikirimi dosa kalau dia ngajari yang jelek. Jadi kalau ngajari itu yang bagus-bagus. Kalau kamu mau berbuat maksiat, ya berbuat maksiat sendiri, jangan ngajak orang lain, karena sangat besar mudaratnya. Kalau bisa yang sudah terlanjur kita ajari jelek itu kita dekati lagi, apa sekiranya juga sama-sama tobat dengan kita. Anil Imam Asy-Sya'rani radhiyallahu an annahu kana yahsulu lahu suda'un fi ra'si bisa babi takrori mahfudhatihi ma'a habsin nafas. Diceritakan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau sampai pusing, sakit kepala, suda'un fi ra'si, beliau sakit kepala sebab sering mengulang-ulangi semua hafalan beliau, semua mahfuzatnya beliau, semua ilmu yang beliau hafal, entah itu Al-Quran, entah itu hadis, entah itu kitab, sampai nahan nafas, dari saking pusingnya sampai nafasnya tertahan kayak mengi gitu, dari saking payahnya. Fayukhbiru syaikhahu asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari bidalik. Akhirnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani sowan kepada gurunya yang bernama Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, pengarang kitab Tuhfatul Tulab. Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansari mengenai maksudnya sowan ini minta keringanan, wa maksudu thalabur rukhsah, minta dispensasi, minta toleransi kepada gurunya. Guru, saya jangan dikasih PR banyak-banyak, suruh ngafalkan sebegitu banyaknya. Maksudnya gitu. Litakhalluf an huduri darsihi, karena beliau selalu tertinggal dari menghadiri pelajaran beliau karena hafalannya lambat. Fayaqulu, akhirnya gurunya bilang gini, Syekh Zakaria Al-Ansari bilang, iqra'il ilma, kalau memang kamu sakit bacalah ilmu, wan wil istishfa bihi, ketika kamu baca kitab kamu niati berobat dengan ilmu, dengan kitab yang kamu baca, yahsul laka syifa, maka kamu akan diberi kesembuhan oleh Allah barokahnya ilmu. Jadi kalau kamu memang kewalahan gara-gara menghafalkan ilmu, ketika kamu ngaji, ketika kamu baca kitab, ketika kamu mendengarkan ilmu, niati berobat, insya Allah akan Allah kasih kesembuhan. Katanya Syekh Zakaria Al-Ansari, fayanwil istishfa bil ilmi fayahsulu lahu syifa. Akhirnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini setiap ngaji, jadi tidak ada alasan sakit menjadi uzur nggak hadir ke tempat pengajian. Justru ketika sakit ngerges itu hadir, niatnya berobat. Saya dulu sering saya minta nasihat kepada Kiai Al-Maghfula Kiai Nawawi Abdul Jalil. Saya setiap sawan Kiai nasihati saya, pribadi saya. Kiai selalu gini, aku nggak bisa nasihati, saya nggak bisa nasihati. Sudah, kamu baca ilmu aja katanya. Semua kitab yang dulu pernah kamu pelajari baca lagi. Mintalah nasihat kepada kitab-kitabnya. Karena semua wali, semua ulama yang ngarang kitab itu waliun min auliyaillah. Biar jadi obat hatimu yang sakit karena kotoran dosa. Orang maksiat itu berarti kan sakit hatinya, tidak bisa menahan hawa nafsu. Jadi kalau kamu merasa sakit nafsunya, berobatlah dengan ilmumu. Minumlah obat ilmu.
Sama kayak kita periksa ke dokter, kita pusing sakit kepala, lalu sama dokternya dikasih resep, suruh beli di apotik. Setelah dapat, kalau pengen sembuh ya diminum obatnya. Sama kita ngaji kayak gitu kan. Jadi amalkan ilmunya biar terobati penyakitnya. Semampu kita, Allah nak memangsa kecuali yang kita sanggupi. Bisa Zakaria Al-Ansori umurnya panjang. Kalau saya baca di Hasyiatus Sarqawi itu, beliau sampai berumur hampir 200. Umurnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Ada yang bilang 140, ada yang bilang 120, ada yang bilang 160 tahun. Beliau makamnya ada di Mesir. Makamnya diabadikan Syekh Zakaria Al-Ansori. Tapi ketika umur 100, beliau matanya buta. Matanya buta, tidak bisa ngelihat Syekh Zakaria Al-Ansori. Beliau semasa kecilnya kalau menuntut ilmu itu memang anak yatim ya. Kalau sudah perutnya terasa lapar, beliau tuh nyari sisa-sisa kulit semangka yang habis dimakan oleh teman-temannya. Jadi kulit semangka yang sudah dibuang di tong sampah itu dicuci lagi dimakan. Kalau dulu tidak mau jadi ulama besar seperti itu Syekh Zakaria Al-Ansori. Suatu saat ketika beliau sudah menginjak usia dewasa ya, sudah alim lah, beliau kedatangan salah seorang wali di malam hari. Beliau yang selalu sering kedatangan, selalu membimbing beliau mulai dari kecil sampai besar. Tapi tiba-tiba datangnya hilang, datang lagi hilang lagi. Ketika terakhir pertemuan terakhir, beliau salah satu wali gurunya Syekh Zakaria Al-Ansori yang tidak diketemui identitasnya, alamatnya di mana, domisilinya di mana. Gurunya pesan ini, suatu saat nanti di usia sepuhmu mata kamu akan Allah cabut. Maksudnya kamu tidak bisa lihat, kamu buta. Oh bisa guru, pokok seperti itulah. Kamu yang sabar, itu ujian kamu. Sampai ketika usia 100 tahun, ini gara-gara butanya beliau ditinggal mati oleh anak yang paling beliau sayangi, yang diprediksi akan mewarisi ilmu beliau, akan mewarisi keilmuan beliau. Anak laki-lakinya meninggal dunia, namanya Bahauddin. Ternyata wafat masih kecil, masih muda wafat. Akhirnya Syekh Zakaria nangis tiap hari, sedih sampai air matanya habis, akhirnya nangis darah sampai buta. Usia 100 tahun itu buta. Ketika beliau ngarang kitab, yang nulis santrinya, yang nulis anaknya yang masih hidup. Ini buta, 20 tahun buta, tapi bisa ngarang kitab. Banyak karyanya beliau. Wayatul Wusul Bulusul Zakaria Al-Ansori. Jadi beliau kalau sakit intinya ya berobatnya dengan ngaji, dengan baca kitab. Ini juga ada cerita dikit di halaman berapa? 500. Halaman 509. Lamma ra'as Syekh Zakaria Al-Ansori majduban yashrabul khamra, amarahul majdub ayyashrabaha. Syekh Zakaria Al-Ansori pernah ketemu wali yang majdub, wali yang jadzab. Jadzab itu berarti gini, makomnya fana. Wali itu ada dua model, ada yang salik, ada yang majdub. Kalau salik itu namanya makomnya bako, kalau majdub itu namanya makomnya fana. Salik berarti normal, bisa kita tiru, normal ibadahnya ya kelihatan. Itu makomnya bako, maksudnya bako langgeng abadi bersama makhluknya, masih kelihatan makhluknya Allah. Tapi kalau majdub ini fana. Fana itu artinya sirna dari segala-galanya, bahkan dirinya pun tidak merasa ada. Yang nyetir langsung Allah. Jadi Allah tok, itu namanya makom fana. Jadzab, orang jadzab itu berarti Allah tok, sampai tidak merasa dirinya ada di dunia. Jadi kalau ada orang jadzab ngobrol dengan kita, dia tidak merasa lihat kita. Sebenarnya kita itu yang nasihati langsung Allah. Orang jadzab tiba-tiba telanjang, tiba-tiba ya tidak sholat secara dohir di mata dohir kita, itu karena Allah semua. Allah yang jadi matanya ketika mandang, Allah yang jadi mulutnya ketika berbicara, Allah yang jadi telinganya ketika mendengar, Allah yang jadi tangannya ketika dia
nulis, ketika dia nempelin, dan seterusnya. Allah yang jadi kakinya ketika kakinya berjalan. Itu namanya orang jadab, nggak merasa berbuat sendiri, nggak merasa. Semua organ tubuhnya mulai ujung rambut sampai kaki, zahir batin, yang nyetir Allah. Ini namanya majdub. Majdub itu ditarik oleh Allah, didekatkan oleh Allah, bukan mendekat diri, bukan mendekat sendiri, tapi didekatkan oleh Allah. Kalau salik itu orang yang berjalan menuju Allah, dia sadar, hatinya tetap ma'rifat billah dan matanya tetap kelihatan makhluk. Kalau orang jadab itu tidak merasa berbuat apa-apa, semuanya Allah yang nyetir. Kayak gitu kan, ada istilah orang jadab. Di Pasuruan kan ada orang jadab, di Jakarta ada, di Nganjuk sana ada. Nah, ketika ketemu suatu saat Syekh Zakaria Al-Ansari ketemu wali yang jadab, biar ngerti sampean majdub itu seperti apa, maka saya jelaskan dulu di Hikam. Ya ada kitabnya sendiri di Hikam seperti itu. Kalau majdub itu istilahnya makomnya fana, makom sirna dari segala-galanya. Kalau salik itu istilahnya makom bako. Apakah setiap wali yang majdub tidak pernah merasakan salik? Ya, orang itu model-model orang yang makrifat billah itu kadang 50% jadab, 50% salik. Kadang 50% fana, kadang 50%-nya bako. Ada yang 90% fana jadab, 10%-nya bako. Macam-macam. Tapi intinya kalau di Hikam, waliullah yang bisa jadi syekhun mursyid, guru pembimbing, adalah orang yang pernah merasakan dua makom ini. Kalau hanya merasakan salah satunya, tidak bisa jadi guru tasawuf, tidak bisa jadi guru tauhid. Kalau orang itu hanya jadab saja, tidak bisa jadi guru. Muridnya yang kesasar, gurunya tidak sholat. Gurunya tidak sadar, tidak sholat itu bukan karena kehendak nafsunya, karena Allah semua yang nyetir. Muridnya tersebut, guruku tidak pernah sholat. Jadi orang yang bisa jadi, orang jadab itu tidak bisa jadi guru, kecuali jadabnya tidak melanggar syariat. Orang yang bisa jadi guru harus merasakan dua makom, makom majdub, makom salik atau makom fana, dan makom bako. Makom fana ibaratkan makom gula, karena manis, bertemu dengan Allah, legi. Makom bako itu makom pahit, makom kopi, karena pahit melihat makhluk. Makanya banyak waliyo dulu, al-maghfulah, almarhum Yai Nawawi Abdul Jalil itu, kalau sudah sembuh dari makom fananya berarti pindah ke bako. Kalau sembuh dari jadabnya pindah ke salik. Kelihatan mobil Alphard. Ini mobilnya sopo? Tanya ke anaknya, mobilnya apa? Kapan saya beli? Nggak sadar beli mobil. Jadi gitu. Ada orang itu seringan jadabnya, saliknya jarang. Kalau seperti itu, pernah merasakan dua-duanya, itu bisa kita jadikan guru pembimbing tauhid, guru pembimbing tasawuf. Karena merasakan dua-duanya. Ibaratkan gini, saya tidak pernah minum kopi, tidak pernah minum gula. Jadi kalau sampai tanya kepada saya, yang jelas saya jawabnya juga katanya. Dan kopi itu rasanya gimana? Saya pasti jawabnya katanya orang pahit, karena saya sendiri tidak pernah minum kopi. Gula itu gimana? Katanya orang-orang itu manis. Cuma dengar cerita, tidak pernah mengalami sendiri. Yang jadi guru pembimbing tentang tasawuf, tentang tauhid juga harus pernah merasakan dua-duanya. Kalau hanya minum kopi, tidak pernah minum gula, ya tidak tahu kalau gula itu manis. Hanya katanya. Ya gitu, seperti itu gambaran. Yang bisa jadi mursyid torekoh itu orang yang merasakan dua-duanya, tidak bisa salah satunya. Ini pingin ngombe kopi ya kan. Ini Syekh Zakaria, balik ke cerita Syekh Zakaria, karena istilah-istilah seperti ini harus dijelaskan. Kalau hanya saya ceritakan nanti sampai tidak nyambung.
Syekh Zakaria Ansori ini ketemu salah seorang wali Majdub yang sedang minum arak. Arak, khomer, bir. Ada wali Majdub ngombe bir. Cerita almarhum Al-Maghfurlah Gusmi. Gusmi Peloso. Kayak gitulah. Ada wali Majdub minum bir. Ini secara syariat bir ini apa? Haram. Tapi kalau orang itu jadab, tidak ada syariat ini sudah. Karena sudah hakikat. Allah yang nyetir. Tidak merasa berbuat sendiri. Tapi sampai ngajak menjadab. Nanti pura-pura jadab ngombe bir. Kalau Gusmi itu memang tidak sadar. Karena Allah semua yang nyetir untuk nobatkan orang yang masih tersesat di jalan Allah. Akhirnya diutuslah wali yang jadab menemui orang yang ahli maksiat itu. Allah setir dia minum arak. Ya, orang-orang yang di sekitarnya tidak mabuk, sama kayak minum air putih. Itu birnya dibuang ke laut. Hanya orang itu segan kepada Gusmi, segan kepada wali Majdub. Ketika segan, akhirnya nurut diperintah apa saja. Barulah hatinya takut kepada Allah gara-gara sungkan kepada waliullah. Seperti itu adanya karomah yang Allah berikan kepada para wali itu untuk menolong hatinya orang awam yang masih tersesat di jalan menuju Allah. Makanya orang yang punya karomah itu wajib disimpan, kecuali dibutuhkan untuk seperti itu, untuk nolong orang awam biar mantep, biar tambah yakin imannya tebal kepada Allah, takwanya beneran. Syekh Zakaria Al-Ansori ini kan wali yang makomnya bako, bukan wali yang salik. Ketemu wali yang Majdub. Wali Majdubnya minum apa tadi? Minum arak. Setelah itu si wali Majdub memerintah Syekh Zakaria suruh minum juga. Amarul Majdub ayyashrabaha. Wali Majdub nyuruh Syekh Zakaria minum arak. Minum. Namanya orang jadab. Fa akhadha Syekh Zakaria al-khamra wa yuhimu annahu yashrabuha ma annahu yarmiha. Akhirnya si Zakaria mengambil arak ini karena yang nyuruh wali. Akhirnya beliau tetap ditempelkan ke bibirnya, tapi bir ini tidak diminum, dilepeh lagi sampai dikira seolah-olah beliau ini meminumnya, tapi yarmiha, beliau membuang bir itu, dilepeh. Watana tharosyai'u min rosashiya fi thawbi. Akhirnya arak ini mercik ke bajunya si Zakaria karena dimuntahkan, jadi pura-pura diminum ya. Tapi tetap dimasukkan ke mulut. Kalau tidak dimasukkan mulut kan bohongi namanya. Jadi tetap dimasukkan mulut terus dilepehkan, akhirnya bercucuran di bajunya, nyiprat ke bajunya. Falamma raja'a ila baiti amara jariyatahu bi ghusli dzalika tsawb. Ketika Syekh Zakaria Al-Ansori pulang ke rumah, akhirnya menyuruh anak gadisnya untuk mencuci pakaian beliau. Nah, tadi saya disuruh minum arak sama wali yang jadab, wali itu loh. Ini sengaja tidak disebutkan namanya dalam cerita ini. Yang jelas, ketika cerita seperti ini wali yang jadabnya masih hidup. Jadi kalau cerita walinya Allah yang masih hidup, ya jangan disebutkan namanya. Yang Musnad pengarang kitabnya pada saat cerita Syekh Zakaria sudah wafat, sedang wali jadabnya masih hidup. Makanya dalam kitab ini hanya diceritakan nama Syekh Zakaria, tapi untuk nama wali Majdubnya tidak disebutkan. Akhirnya setelah anaknya mencuci pakaian orang tua, anak perempuannya mencuci pakaian yang bekas kecipratan apa tadi? Bir, khamr, fa ghasalathu wara'atil jariyah rasasal khamri yashukku izalatu. Setelah dicuci, dibasuh pakaiannya Syekh Zakaria ini oleh anak gadisnya, melihat percikan khamr yang lengket di pakaian susah dihilangkan. Dicuci pakai air itu kalah airnya dengan arak. Kok tetap ini bau bir. Akhirnya famadaghat bifiha. Baju ini dihisap pakai mulutnya, digigit gini. Nah,
Ketika digigit pakai mulutnya, sumana tokot ba'dzalika bil ulum wal haqaiq. Kemudian anak perempuannya si Zakaria tiba-tiba fasih kalau nerangkan ilmu. Berarti nerangkan ilmu ini ngomong sendiri. Meskipun belum belajar, tiba-tiba hafal Al-Qur'an, hafal hadis. Gara-gara ngisep bir yang ada di baju orang tuanya. Yang disuruh oleh wali yang jadab tadi. Wa hakat dzalika li Syekh Zakaria. Akhirnya anak perempuannya cerita kepada Syekh Zakaria, "Bah, saya ini tiba-tiba hafal Quran sendiri. Tiba-tiba ngomong hadis sendiri, padahal saya nggak pernah ngaji bab itu. Gara-gara ngisep sisa-sisa bir yang lengket di baju apa itu. Kalau saya basuh pakai air nggak bisa tetap lengket, tapi bisanya saya isep pakai mulut. Saya gigit gini baru hilang. Sejak itu saya fasih dalam mengutarakan ilmu. Tiba-tiba saya hafal Quran sendiri, lidah saya hafal hadis sendiri." Setelah cerita kepada Syekh Zakaria, fadzahaba Syekh Zakaria ilal majdub liyatluba minhu baqiyatal khamr. Akhirnya Syekh Zakaria sowan lagi kepada wali majdub itu untuk meminta sisa arak yang ada di botol kemarin. "Wahai wali majdub, mana sisa bir tadi? Saya minta lagi." Faqala lul majdub min ba'idin. Si wali jadab ini tidak mau disawani, malah pergi lari. Dari jauh si wali jadab ini ketika lari dikejar si Zakaria, tidak mau didekati. Si wali yang jadab ini bilang, Mama Tofat. Sesuatu yang sudah lewat, sudah hilang kesempatannya. Sudah tidak ada kesempatan yang kedua kalinya. Salahnya sendiri kamu, kemarin saya suruh minum tidak mau. Bahasanya gitu. Akhirnya anak kamu yang fase, kamu tidak fase. Akhirnya anak kamu yang punya ilmu laduni, kamu tidak punya. Jadi kesimpulannya, segala sesuatu yang dilakukan oleh wali jadab, kita harus taslim, wajib taslim, tidak boleh suudzon. Orang jadab itu pasti ucapannya mandi, tidak bisa dibuat-buat. Karena apa? Lidahnya yang ngatur Allah, matanya yang ngatur Allah, telinga yang ngatur Allah. Kayak Syekh Ahmad Al-Badawi ya. Kalau di Hikam itu ada pengecualian. Berguru kepada wali yang jadab itu tidak boleh, kecuali wali jadabnya kayak Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi termasuk wali jadab juga, tapi kejadabannya tidak melanggar syariat. Syekh Ahmad Badawi ini setelah meninggal dunia itu masuk kain kafan sendiri, masuk ke dalam kuburannya sendiri. Jadi semua orang, semua santrinya sampai sholat jenazah langsung ke kuburannya, jalan sendiri ke kuburannya, mandi sendiri. Syekh Ahmad Al-Badawi masuk kain kafannya, mandi, terus masuk ke dalam kuburannya. Kuburannya ini bisa, tanah itu bisa tersibak langsung, pecah langsung masuk. Nanti semua murid-muridnya, santri-santrinya langsung sholat jenazah di kuburan. Tidak ada yang mikul. Wali jadab. Berarti hidupnya ya, wafatnya pun tidak nyusahin orang. Sudah siap, sudah ngerti. Makanya sampai masuk ke syairan sholawat yang terkenal. Bi Rasulillahi wal Badawi warijalin min bani Alawi salaku fil manhajin nabawi bi Rasulillahi wal Badawi. Itu si Ahmad Al-Badawi yang wafatnya di penjara gara-gara difitnah. Kalau ulama-ulama yang cemburu, yang kalah pamor, yang seleting, selevel dengan si Ahmad Al-Badawi. Beliau wafatnya itu di penjara gara-gara kalau ngadakan acara maulid itu tidak disekat lagi perempuannya. Karena dari saking besarnya jumlah itu, ribuan orang yang hadir, jutaan orang yang hadir, repot panitianya yang misah antara laki sama perempuan. Ya awur, campur aduk jadi satu. Akhirnya banyak ulama yang cemburu, yang kalah pamor itu berfatwa mengharamkan hadir ke majelisnya Imam Al-Badawi. Ulamanya MUI ya, dekat dengan pemerintahnya di negara Syekh Ahmad Al-Badawi. Akhirnya banyak jamaahnya Syekh Ahmad Al-Badawi dipenjara kan. Siapa yang hadir ke majelisnya Ahmad Al-Badawi dihukum.
banyak ribuan santri-santrinya, muhibbinnya yang di penjara, Syekh Ahmad Al-Badawi menyerahkan diri. Bebaskan semua muhibbin saya, santri saya aja yang di penjara. Kasihan mereka. Tapi sebelum di penjara diinterogasi di sidang. Kenapa kamu memperbolehkan hadir? Saya sudah berdoa kepada Allah. Saya tanggung mereka semua dunia sampai akhirat. Insya Allah mereka tidak ada yang bermaksiat. Saya mintakan hijab gaib kepada Allah biar mereka tidak maksiat. Kenyataannya iya, banyak yang nangis rindu Kanjeng Nabi, sampai tidak sadar di pinggirnya ada gadis cantik kayak terhipnotis gitu. Baru sekarang kalian menyalahkan saya. Kenapa tidak ribuan tahun yang lalu Mekah diharamkan? Masjidil Haram itu orang tawaf awur, laki perempuan campur jadi satu. Kenapa tidak diharamkan oleh kalian? Saya ngadakan acara maulid baru diharamkan. Masjidil Haram kok tidak diharamkan, laki perempuan. Bingung ulamanya, tetap ya namanya orang yang dekat dengan pemerintah. Akhirnya Syekh Ahmad Al-Badawi yang dipenjara. Seperti itu. Sampai wafat. Setelah itu mandi-mandi sendiri, masuk kain kafannya sendiri. Setelah itu masuk ke kuburan sendiri, baru ulama-ulama yang memenjarakan beliau ini kemudian menyesal. Minta maaf langsung ke kuburannya. Kalau di kitab Jamiul Usul fil Aulia, di antara wali 4 penjaga arah 4 itu adalah Syekh Ahmad Al-Badawi. Yang pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang kedua Syekh Ahmad Al-Badawi, yang ketiga Syekh Ahmad Ar-Rifai, yang keempat Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Ini wali 4 yang jaga arah 4, selatan, utara, barat, timur. Jadi jangan lupa setiap hari Fatihah ke beliau. Syekh Abdul Qadir Jilani, ikuti saya. Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Hanya 4 wali penjaga arah 4 ini. Jangan khawatir, kadang kita keluar rumah ya khawatir tidak selamat, atau khawatir ada perampok dan itu sebagainya. Fatihai sebelum berangkat, Fatihai 4 orang. Ini yang jaga arah 4 ini, insya Allah didamping. Meskipun bukan beliau sendiri, beliau ngutus ajudan-ajudannya damping kita. Jadi sering saya amalkan seperti itu. Ya, kenyataannya Allah bikin selamat ini. Ketemu perampok pun tetap Pak kasih kenal perampoknya. Ya kuasanya Allah memang sudah dibikin gitu sama Allah. Ketemu tiba-tiba mereka yang sungkan ke kita, ya Fatihai. 4 wali penjaga arah, kemanapun kita pergi ya di Fatihai. Selain Rasulullah SAW ya Fatihah ke orang ini. Sampai di sini aja, jangan banyak-banyak ya. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Karena sudah 50 menit, sudah malam. Untuk pertemuan berikutnya yang ke-9 ini diingat. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua dapat rahmat dari Allah, barokahnya semua ulama, semua nabi, semua wali yang namanya kita ceritakan tadi. Al-hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli manafas salafus sholeh bijai nabil musafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami semua dan seluruh keluarga kami, anak istri kami, seluruh keturunan kami ya Allah, manusia-manusia yang mengamalkan ilmumu dan mengamalkan syariatmu. Seluruh tetangga, kerabat, sahabat kami, termasuk orang-orang yang kau cintai dan dicintai oleh Rasulmu Muhammad SAW. Saudara-saudara kami yang ada di Palestina, berilah kebahagiaan ya Allah, berilah kemenangan untuk mengalahkan tentara-tentara musuh Israel ya Allah. Dan semua antek-anteknya, bikin musnah, bikin binasa, bikin hancur semua orang-orang bangsa-bangsa yang memusuhi umatnya Rasulullah SAW ya Allah. Kembalikan senjata mereka menjadi senjata makan Tuhan ya Allah, menimpa mereka sendiri ya Allah. Bahagiakanlah mereka, janda-janda, anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tua dan suaminya ya Allah. Cukupkanlah kebutuhan hidupnya ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Bahagiakanlah hati Rasulullah ya Allah. Jangan kau bikin Rasulullah menangis melihat umatnya sengsara ya Allah. Jadikanlah bangsa Indonesia dan bangsa Palestina dan semua umatnya Rasulullah di seluruh dunia selamat dan bahagia dunia sampai akhirat ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya Qadir ya Sami ya
Basir, ya Jabbar, ya Qadir, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.